Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafidah, NIM 220222066. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis kepemimpinan di Desa Ulu Balang, yaitu berkaitan dengan mata kuliah kepemimpinan. Baik, langsung saja, yaitu mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia bisnis dan organisasi. Bukan hanya menjadi domain para eksekutif atau manajer. Kepemimpinan adalah kualitas yang dapat dimiliki oleh setiap individu dan berbagai tingkat dan bidang. Dalam artikel ini, kita akan mempelajari esensi kepemimpinan, perbedaannya dengan sekadar menjadi pemimpin, tujuan, fungsi, gaya, dan teori-teori yang mendasarinya. Selanjutnya yaitu mengenai Desa Ulu Balang. Desa Ulu Balang, Kecamatan Salomeko merupakan salah satu sejarah terbentuknya Desa Ulu Balang. Pada awal merupakan komunikasi pemukiman penduduk dengan jumlah jiwa yang masih sedikit, tersebar di setiap atau di dalam kawasan lahan pertanian. Selanjutnya yaitu mengenai tinjauan teori tentang tema. Yang pertama yaitu menurut Fahmi, kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang menguji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Yang kedua yaitu menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, aktivitas mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas, berusaha untuk mencapai tujuan kelompok secara sukarela. Yang ketiga yaitu Bedu dan Jeffrey, yaitu kepemimpinan adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan memberikan dorongan dan bimbingan dalam bekerja sama untuk mengejar tujuan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya yaitu kita beralih ke pembahasan yaitu mengenai implementasi kepemimpinan di Desa Ulu Balang. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan di Desa Ulu Balang merupakan proses yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Misalnya itu proses dimulai dengan mengadakan musyawarah desa di mana warga berkumpul untuk mendiskusikan berbagai masalah dan aspirasi yang mereka miliki. Dalam forum ini, masyarakat dapat menyampaikan pendapat tentang prioritas pembangunan yang dianggap penting seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai organisasi. Di Desa Ulu Balang terdapat beberapa organisasi yang berperan dalam pengambilan serta pengembangan masyarakat di pemerintahan. Salah satunya adalah Badan Permusyawaratan Desa atau biasa disebut dengan BPD, yang berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat. BPD ini membangun dalam proses pengambilan keputusan dan menyampaikan aspirasi warga. Selain itu, kelompok pemberdayaan perempuan atau biasa disebut dengan PKK juga aktif dalam memberdayakan perempuan melalui berbagai program sosial dan ekonomi. Organisasi ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup keluarga dalam masyarakat. Desa juga memanfaatkan badan usaha milik desa atau biasa disebut dengan BUMDes untuk mengelola potensi ekonomi lokal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan usaha ini yang dikelola secara mandiri. Selanjutnya yaitu mengenai Aktuating. Aktuating di Desa Ulu Balang berkaitan dengan implementasi program-program pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu contohnya adalah program padat karya yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Program ini
tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat. Melalui program ini, pemerintah desa merupakan penggerakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan proyek menjadi kunci keberhasilan, mendorong rasa ingin memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat desa. Selanjutnya yang keempat itu controlling. Controlling di Desa Ulu Balang melibatkan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pihak terkait untuk memastikan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa sesuai dengan rencana. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana dana desa digunakan dan apakah proyek dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana kerja pemerintah desa yang telah disusun. Di Desa Ulu Balang, Kecamatan Salomeko melakukan monitoring evaluasi di Desa Ulu Balang, menilai kelengkapan dokumen dan observasi lapangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengembangan program selanjutnya, secara memastikan untuk semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis pengorganisasiannya. Selanjutnya yaitu mengenai directing. Directing di Desa Ulu Balang mencakup pengelolaan dan pengarahan sebagai kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu aspek penting dalam directing adalah peran aktif pemerintah desa dalam mengelola badan usaha milik desa atau biasa disebut dengan BUMDes. Pemerintahan desa memberikan dukungan dan bimbingan kepada BUMDes agar dapat berfungsi secara efektif dalam meningkatkan ekonomi lokal dengan memastikan bahwa pengelolaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya yaitu mengenai reporting. Reporting di Desa Ulu Balang mencakup proses pelaporan penggunaan dan realisasi alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kepala desa bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dan desa kepada bupati atau wali kota. Laporan ini mencakup informasi tentang penggunaan dana pada tahun anggaran sebelumnya. Secara capaian output dari tahap yang sedang berjalan, laporan tersebut harus disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu, laporan juga harus mencakup dokumen pendukung seperti surat permohonan, pencapaian kwitansi, dan pernyataan tanggung jawab. Proses verifikasi dilakukan oleh tim di tingkat kecamatan untuk memastikan akuntansi dan transparansi dalam pelaporan penggunaan dana desa. Selanjutnya yaitu mengenai budgeting. Budgeting di Desa Ulu Balang melibatkan proses perencanaan dan pengelolaan alokasi dan dana desa yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan operasional pemerintahan desa. Setiap tahun alokasi dana desa diatur berdasarkan peraturan Bupati Bone yang menetapkan mekanisme dan besaran dan dana yang diterima desa. Data menunjukkan bahwa alokasi dana desa di Desa Ulu Balang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan penggunaan dana yang difokuskan pada operasional pemerintahan, gaji perangkat desa, dan program pemberdayaan masyarakat. Proses budgeting dilakukan secara transparan dan akuntabel, di mana laporan penggunaan dana disampaikan kepada masyarakat dan pihak berwenang. Adapun kesimpulan mengenai pembahasan yang telah saya sampaikan, yaitu mengenai berdasarkan hasil analisis di Desa Ulu Balang, penerapan teori-teori kepemimpinan yang beragam telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan desa. Pemimpin desa yang mampu
menggabungkan berbagai pendekatan seperti kepemimpinan transformasional, transaksional, dan situasional, dapat memimpin desa lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.